Assalamualaikum, Pak Haji. Ya, Pak Haji atau Pak waalaikumsalam. Ustadz nih, Bang? Panggil loading saja. Anda Islam apa Kristen? Aku Kristen, Bang. Ya, ahli naro. Ya, silakan open cam. Bentar, Bang, bentar. Ini Siap. lagi itu. 1 menit, boleh nggak? 1 menit, 30 detik. Oke, saya tunggu. Oke, oke. Oke, silakan. Jangan bersuara ya. Soalnya kalau di sini kalau belum open cam tidak boleh bernapas. Ya, silakan. Oke. Siap, Bang Jeff. Wih, ganteng. Ih, wih, ganteng kok jadi Kristen. Aduh, merayu saya ini. Kenapa jadi Kristen ganteng begini? Cerita aja, Bang. Oh, iya. Kenapa ganteng begini kok jadi Kristen? Aduh, aduh. Ya, gimana kabar, Bang Jeff? Puji Tuhan baik, Bang. Puji Tuhan baik. Ya, Tuhan mana yang Anda puji nih? Terlalu banyak Tuhan masalahnya nih. Ya, Bang. Selamat datang di Komal saya. Salam kenal. Di sini ada tema saya, Oten bingung dengan Bible. Ini pertanyaan bukan pernyataan. Siapa tahu Bang Jeff bisa patahkan Komal ini karena sudah hampir mau 1 tahun. Udah pernah ganti ini. Karena tidak ada yang bisa patahkan ini. Bahkan ada yang mengiyakan tema saya ini. Bagaimana pendapat Anda, Bang Jeff? Silakan. Oke, makasih Bang Peste Loading. Jadi aku sebenarnya udah sebenarnya aku udah sering debat ya. Bahkan teman-teman Bang Loading seperti Bang Juma, Unirifa, semua itu mereka udah kenal saya sebenarnya. Cuman udah lama nggak live lagi. Tapi aku lihat Bang Loading ini kayaknya orangnya lebih ramah, makanya aku coba mau naik. Kayaknya lebih Siap. enak coba diskusi lah gitu. Tapi kalau berbicara dengan kaitan tema ya Bang ya, Oten bingung dengan Bible. Ini sebenarnya saya sebagai Oten sih sebenarnya nggak bingung Bang. Justru semua itu udah selesai bahkan Ya dalam kita perumusan. buktikan, Bang. Kalau memang Abang mengatakan, oh saya tidak bingung. Ya sudah kita buktikan. Iya, Kan iya, gampang. boleh Bang, Nah boleh. coba. Coba kita buktikan coba. Yohanes 14:1. Yohanes 14, Nomor 1. iya kenapa Bang? Coba dibaca. Ini Biasa orang ganteng dengan orang ganteng kalau bertemu janda-janda merona di bawah ah, mereka kejang-kejang. janda-janda ya. Ada Iya, banyak janda-janda teman-teman. kejang-kejang dia. Aku Iya, baca siap. ya Bang ya. Siap, siap, Abang. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di situ ada berapa yang harus kita percaya, Bang? Ya, berbicara Allah kita itu, Allahnya orang Kristen itu nggak apa-apa. Aku pakai kata Allah ya Bang ya. Iya, terserah. Ya, berbicara kata Allah itu kita percaya Allah yang esa, Ulangan 6 ayat 4, yang berpribadi ehad atau jamak. Jadi kita percaya Allah itu satu yang berpribadi jamak, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, Bang. Jadi kalau berbicara janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah itu di situ berujuk kepada Bapa yang satu dengan Yesus. Begini, Pak. Simak pertanyaan saya. Janganlah gelisah hatimu. Makanya terkadang saya bilang Oten itu bingung dengan Bible karena kenapa? Karena ketika ditanya minyak kelapa, dia jawab minyak tanah. Baru dia bilang itu kan sama-sama minyak, tapi bedanya merek. Nah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya simpel. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ya, jadi memang kita itu mengakui Bang, Allah kita itu ehad Bang. Ehad itu kan bagi kita itu kan ehad yang artinya satu yang berjamak. Jadi memang Allah kami itu ada 3 pribadi, Bang. Jadi situ berbicara percaya kepada Bapa dan juga percaya kepada Yesus dan juga Anak. Iya, Ini ada memang berapa yang kita percaya di situ? Ada berapa? sini ada 2 pribadi, ada Ada Bapa dua. dan juga Nah, itu dua poinnya di pribadi. situ yang saya cari karena saya catat. Saya setiap diskusi Hmm. saya catat, Bang Jeff. Saya catat karena saya juga ini bukan so pintar tidak. Saya tipe orangnya itu saya diskusi sambil saya belajar. Begitu. Jadi di situ ada dua ya.
Ada dua yang kita percaya ya. Iya, ada dua pribadi, Bang. Oke. Nah, yang mana Tuhan langit dan bumi? Nah, itu kan makanya Yesus bilang kan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang Bapa dan Yesus itu satu dalam satu hakikat, satu substansi Allah. Di Jadi mana memang itu ayat mengatakan dia satu hakikat, Bang? Soalnya kalau berbicara hakikat itu al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Di mana itu dia satu hakikat tertulis, Bang? Saya baru Yohanes tahu 10 nih. ayat 30, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Coba ya. Di Tapi situ memang nggak oh, ada menjelaskan hakikat. Tetapi kalau kita berbicara secara logika, aku dan Bapa dan yang Allah itu satu, lalu berbicara apa, Bang? coba baca dari Bukan 25 sampai 32, Bang. Aku dan Bapa adalah satu itu dari 25 sampai 32. Dari Yohanes ya. 10 25 sampai 32. Coba. Jadi Oke, ketika aku Abang coba sudah baca ya, baca Bang. dari 25 sampai 32, bagaimana cara pemikiran Abang tentang itu? Apakah mereka satu hakikat atau satu pekerjaan atau satu kehendak atau satu tujuan? Coba Abang tes. Kita metode belajar, Bang ya. Saya juga tidak terlalu pintar-pintar kok, ya. Kita metode belajar, Bang. Silakan. Iya, aku baca ya. Ini bentar. Siap. Aku udah HP bentar ini, HP aku mah. Yohanes 10 ayat 30, 25 sampai 25 sampai 30, Bang. 30 ya. Ya, Jadi 32. Dari 25 hmm, sampai 32. iya, aku telah menghampar Alhamdulillah. kamu, tapi kamu yang kulakukan dalam nama Bapakku itu lebih besar, tapi kamu tidak percayakan. Masih domba-dombaku mengenal aku dan aku mendombakan aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tuhan aku tidak akan aku memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat untuk kedatangan Bapa aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang yang Yahudi mengambil turun dalam para ikat kepada mereka banyak banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa aku beri kepada kamu pekerjaan mana di antaranya kamu mau melempari aku. Iya, iya betul Bang. Jadi ini yang mau Abang bantah berbicara apa? Ya kan, aku tadi Itu menarasikan, berbicara satu pekerjaan karena ketika Abang mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu hakikat, hakikat ini Abang tahu kan? Arti hakikat itu apa? iya, hakikat itu berbicara satu substansi atau intisari yang ada, menyatakan Ya, ada kenyataan yang keadaan. sebenarnya. Keadaan yang Iya, sebenarnya kan. Coba Abang baca itu di 20 apa Abang baca yang 31. Abang baca yang di 29. Apakah keadaan yang sebenarnya ini bagaimana ini? Berarti bertentangan. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar dari siapapun. Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar dari siapapun. Kalau Anda mengatakan iya, bahwa mereka satu hakikat, berarti Bapa dengan Yesus sama-sama besar karena hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan yang sebenarnya Bapa lebih besar. Kenyataan yang sebenarnya menurut Yesus dalam Yohanes 10:29, Bapa lebih besar. Ini iya, perkataan Yesus iya, sendiri. Jadi, iya, sabar. itu Jadi di sini sabar. Jadi di sini aku dan Bapa adalah satu dalam pengajaran. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini berasal dari Bapakku. Begitu. Jadi bukan mereka satu hakikat. Kalau mereka satu hakikat, nanti abang blunder sendiri, Bang Jack. Begitu. Jadi aku dan Bapa adalah sebenarnya, satu itu satu pekerjaan, satu tujuan. Tidak akan sampai orang Yahudi sampai kepada Bapa tanpa melalui pengajaran Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu apa? Satu pengajaran. Ajaran yang Yesus ajarkan kepada orang Yahudi itu berasal dari Bapa. Begitu. Bapa yang memerintahkan Yesus untuk mengajarkan apa yang harus dia kerjakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan satu hakikat, coba Anda jelaskan. Saya mau dengar penjelasan Anda. Silakan. iya, jadi memang Bang, pernyataan tersebut itu sudah dianatema oleh dalam konsili Bapak-Bapak Gereja yang itu mengatakan aliran Arianisme yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada anak yaitu Yesus itu. Itu sebenarnya udah dikutuk di dalam konsili Bapak Gereja. Jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa Yesus itu sebenarnya keadaannya itu adalah dua kodrat, di mana satu pribadi Sang Firman, hipostatis Sang Firman, yang satu dengan Bapa, tentu dengan dua kodrat itu adalah hipostatis union. Di mana hipostatis union itu berbicara adanya dua hakikat Yesus ini. Hakikatnya yang satu dengan Bapa yaitu hakikat ilahi dan satu lagi hakikat kemanusiaan atau kodrat manusia. Nah itulah Yesus ketika menjadi manusia, dia itu adalah
Sang Firman yang menjadi manusia. Melalui kemanusiaan memang lebih besar Bapa daripada Yesus karena itu berbicara kodrat kemanusiaannya antara pencipta dan ciptaan atau manusia sebagai ciptaan. Tetapi keilahian Yesus itu tetap satu di dalam Bapa. Makanya dikatakan aku dan Bapa dalam satu itu berbicara keilahian. Ketika Bapa berbicara lebih besar itu berbicara kemanusiaan. Yaitu Bapa dalam keilahian itu memang lebih besar daripada kemanusiaan Yesus yang adalah sebagai ciptaan. Begitu. Jadi memang kita perlu mengenal, makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Yaitu berbicara sang firman yang adalah Allah, Allah hipostasis sang anak, menambahkan keadaan manusia, menambahkan kodrat manusia. Tetapi keilahiannya tetap satu bersama Bapa itu. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, sang firman Allah itu bersama-sama dengan sang Bapa. Nah, itulah makanya dikatakan keilahian satu dengan Bapa, kemanusiaan memang kodrat yang ditambahin itu memang lebih besar dari Bapa itu. Karena memang Bapa itu sifatnya omnipresent atau maha hadir. Nah, ketika Bapa maha hadir, keilahian anak juga maha hadir, tak pernah hilang. Tapi kemanusiaan yang ditambahkan itu terbatas menjadi manusia yang jelas lebih besar daripada Allah yang maha hadir itu. Oke, sudah? Sudah? Iya. Ya, jadi begini, Bang Jeff ya, agama tidak mungkin mematikan akal. Agama harus selaras dengan akal. Karena agama itu dari bahasa Sanskerta, tidak agama kacau. Jadi ketika orang beragama itu seharusnya tidak kacau. Kalau dia beragama dia kacau, berarti itu yang salah bukan agamanya, tetapi orangnya. Abang perhatikan baik-baik ya. Saya mau tanya sama abang dulu. Menurut abang, firman itu apa? Tapi pakai data. Sabar. Tapi abang harus pakai data. Karena begini bang, Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya punya kitab suci, Al-Quranul Karim. Anda punya kitab suci, yaitu Bible. Ya, guna apa kita punya kitab suci? Guna kita punya kitab suci supaya kita tahu siapa Tuhan kita, apa perintah Tuhan kita, apa larangan Tuhan kita. Tugas kita manusia itu sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Anda pegang Anda punya kitab suci, supaya satu ketika ada yang bertanya tentang agama, Anda buka kitab suci Anda menjelaskan sesuai yang tertulis di dalam kitab suci. Orang mau percaya atau tidak itu sudah bukan urusan Anda. Ya, jadi Anda tetap fokus. Sekarang begini, firman, saya pakai dalil ya. Anda tolong pakai dalil. Saya mau tanya dulu sama Anda. Tadi Anda mengutip Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Setelah itu Anda kutip ke Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Benar kan? Firman itu bang adalah perkataan. Ya. Keluaran 3:4-28 firman adalah perkataan. Yeremia 15:16 firman adalah perkataan. Yeremia 30 nomor 4 firman adalah perkataan. Yeskiel 3 nomor 4 firman adalah perkataan. Yohanes 17:8 adalah perkataan. Yohanes 15:15. Jadi perkataan ini dia tidak wujud menjadi manusia, tidak bisa wujud menjadi manusia. Jadi perkataan ini, firman ini ketika diberikan kepada Musa, maka dia jadi Taurat. Diberikan kepada Daud, maka dia jadi Zabur. Diberikan kepada Yesus, maka dia jadi Injil. Diberikan kepada Nabi Muhammad, maka dia jadi Al-Quran. Itu firman. Jadi sama juga dengan di Islam itu bang. Kalau di Islam itu, Allah menciptakan langit dan bumi apabila dia hendak, dia menetapkan suatu, dia hanya berkata kepadanya, jadi, maka jadilah. Makanya Kejadian 1 nomor 3, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman itu adalah perkataan. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu dengan berfirman. Jadi Anda ingat tidak? Pada bulan ke-6, datanglah malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Untuk menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat Gabriel membawa apa? Yaitu membawa firman untuk sampaikan kepada Bunda Maria. Makanya tertulis di Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman. Firman itu datang dari Allah dan yang berfirman itu adalah Allah. Coba Anda cross check baik-baik di situ, Bang. Ketika Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia, terus Anda mengatakan satu hakikat, itu Anda
blunder nanti. Karena Yohanes 1:14 itu, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Allah Bapa. Yang menerima siapa? Yesus. Ada berapa keberadaan? Ada 2 keberadaan. Yang satu keberadaan yang tidak terlihat, yang satu sudah menjadi manusia terlihat. Berarti ada 2 hakikat. Hakikat yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan hakikat yang terlihat yaitu Yesus yang manusia itu. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Coba Anda berikan penjelasan kepada saya. Pemahaman Anda berlandaskan dalil yang ada di dalam kitab suci Anda. Firman itu apa? Apa firman itu? Silakan. Yang penting pakai dalil, Bang. Anda mau berbicara begini, berbicara ke sana, saya bisa terima. Yang penting ada tertulis di dalam Bibel Anda itu. Begitu. Iya Bang, jadi sebenarnya begini, bagus, sebenarnya pertanyaan Bang Loding bagus banget buat teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen paham. Tapi kalau teman-teman Muslim juga itu bagian Tuhan lah ya bisa mengerti. Jadi sebenarnya Bang, keterbatasan bahasa Indonesia memang tidak sanggup mengartikan arti firman. Karena sebenarnya di dalam bahasa Yunani, arti firman itu ada 3 Bang. Ya, dalam bahasa Yunani ada firman. Pertama, firman yaitu logos, yaitu berbicara. Datanya di mana, Bang? Biar saya buka sini. Kita buktikan. Saya itu suka pakai data. Di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Ya, di dalam bahasa Yunaninya NRK and hologos, kai hologos and prostosteon, kai theos and hologos. Nah, itu kan firman. Pada mulanya adalah firman, NRK and hologos. Nah, logos ini kan artinya firman, dan ho itu adalah kata sandang yang artinya sang. Nah, sang firman itu berbicara bukan hanya artinya perkataan, tapi ada penambahan kata sandang yaitu ho atau subjek, yaitu sang. Jadi adanya pengertian firman itu sebagai logos itu artinya adalah sang firman, berarti bukan kata benda atau bukan berbicara perkataan saja, tapi merupakan sebuah pribadi. Makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 2, oleh karena dia menjadikan segala sesuatu. Ia itu kan berbicara subjek atau berbicara pribadi. Jadi bukan hanya sekedar perkataan, tetapi sebuah pribadi yang hidup, bahwa memang firman itu adalah pribadi yang hidup, bukan cuma perkataan. Nah, makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 14, sang firman itu menjadi manusia. Jadi memang bukan berbicara perkataan Bapa, bukan perkataan Allah yang menjadi manusia, tetapi sang firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 18, anak tunggal Allah, yaitu sang firman yang menyatakannya. Aku baca lagi di Yohanes 1 ayat 18 ya Bang ya, supaya kita paham bahwa arti firman itu bukan hanya perkataan. Yang pertama kan logos, yang kedua apa? Remata. Remata yang artinya itu perkataan. Yang ketiga apa? Ada berapa firman itu? 3, logos, remata, dan dafar. Remata, dafar. Mana dalilnya? Kasih sama saya, biar saya periksa di sini. Dalilnya di mana? Kasih sama saya. Ya. Aku harus buka lagi nih. Ya harus, karena kita diskusi harus pakai data. Itu gelar saya JMC, jangan modal congor. Bentar. Siap, semangat Bang Jeff. Bang Jeff ini di mana Bang Jeff? Bang Jeff di Jakarta kah? Aku di Bandung Bang. Oh di Bandung. Bulan depan saya mau safari ke Jakarta. Kalau ada waktu kita bisa ketemu. Emang Abang di mana sekarang? Saya di Ternate, Maluku Utara. Bagaimana kita ketemu Bang? Kita diskusi offline. Iya, nanti kalau aku ada pelayanan aku ketemu Abang. Siap. Iya. Oke. Nanti Abang kirim nomor WA, boleh saya minta nomor WA ya? Janganlah, nanti. Soalnya aku masih anonimus Bang. Nanti kan gampang, nanti aku udah follow Abang nih, Bang Loding nggak follow back. Oke, siap. Pakai data. Jadi kalau kita buka. Soalnya kalau Abang siap, saya datang ke Bandung. Kita diskusi di sana, mau tidak? Kemarin kan Kang Chan diskusi sama pendeta STM itu. Siapa? STM apa? YMY kah? MYM apa? MMA atau siapa tuh? Pendeta siapa itu? Yang mana ya? MYM apa MTH atau siapa itu lagi? MYM.
Di Bandung kemarin Kencan beliau diskusi di Bandung itu. Saya kemarin kan diskusi sama Pak Pendeta Budi Asali di Surabaya. Saya Oh, baru langsung. pulang. Langsung di Jakarta saya hampir hampir 1 bulan saya itu. Begitu. Oh ya, kita lanjut ya Bang ya. Oke, coba. Ya, di Silakan. Yohanes 6 ayat 63 itu berbicara remata, Oke, yaitu sabar. Yohanes berapa? 6 ayat 33. Yohanes 6 nomor Ayat 33. Ini bicara 63, remata. 6 ayat 63. Oh, ayat 63. Oke. Yohanes 6 Ayat nomor 63. 63 ya. Oke, siap. Ini kita buktikan ya. Ya, Ya, makasih. tare mata ha ego lalale kahimin. Perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, itu Mana? remata itu berbicara artinya perkataan. Oke, Jadi memang sabar. ada pengertian firman logos sebagai pribadi, ada pengertian remata sebagai perkataan, dan ada satu lagi yang tertulis firman yang tertulis di Alkitab itu. Apa Bentar itu? ya. Cari, Bang. Nanti kita buktikan. Ini kalau pakai data begini bagus. Ini bagus sekali nih, Bang Jeff ini. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layar kita pecahkan 1M. Makasih Bang Arda, makasih orang biasa, terima kasih ya. Grafe. Grafe. Ya, Itu di itu mana? ada di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat Theop nestos. Segala tulisan yang 2 dilengkapi berapa? Roh Allah. Berapa? 2 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 nomor 16. Iya, grafe artinya tulisan yang Oke. dilengkapkan Allah. Bentar aku ganti earphone. Oke, siap. Nanti kita buktikan semua teman-temannya. Tulisan tulisan grape. Iya, jadi itu memang kita dalam teologi Kristen memang bahwa logos yang di Yohanes 1 ayat satu itu bukan berbicara hanya sekedar perkataan, Bang. Jadi memang adanya pribadi yang hidup, yaitu pribadi yang merupakan subjek bahwa itulah merupakan sang anak itu yang telah menjadi manusia. Jadi memang begitulah kebagaimanan Allah kami yaitu Tritunggal, Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus itu dalam satu hakikat Allah. Jadi ketika berbicara Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara Bapa dan Anak itu satu dalam hakikat Allah. Karena memang firman itu nggak cuma perkataan, tetapi pribadi. Begitu. Makanya dikatakan Yohanes Sudah. 14 ayat 16, aku meminta kepada Bapa, dia akan mengirimkan kepada penolong yang lain dan dia akan mengirimkan kamu yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat Sudah. 16. Sudah. Oke, saya buktikan ya. Kita pakai dalil. Sabar. Kita pakai dalil. Anda perhatikan di sini biar enak. Nih. Sini kita perhatikan dulu ya. Nih, Bang. Di sini kita dari Yohanes 1:1 ya. Yohanes 1:1 ini firman ini apa Anda bilang? Firman itu adalah logos, Bang. Apa itu logos? Artinya apa? Logos itu anak Allah, Bang. Kalau kita berbicara, kenapa aku bilang kata anak Allah? Karena kita Logos merujuk anak pada, Allah? tetapi kenapa sebagai pribadi? Tapi memang berdasarkan Gini, Bang. orang Ini kita belajar ya. KBBI. Perhatikan. Ini Alkitab Sabda, Bang. Perhatikan baik-baik. Alkitab Sabda, Yohanes 1:1 ya. Pada mulanya adalah firman. Oke? Pada mulanya adalah firman. Perhatikan sini. Pada mulanya adalah firman. Di sini, firman ini ada strong number ini. 3056. Kita buka di sini. Kita buka di sini. Pak. Nah, di sini logos, Bang. Ya? Betul? Ya. Oke, Anda perhatikan sini, Bang. Perhatikan di layar saya nih. Perhatikan di layar saya, Bang. Logos di sini apa nih? Firman, perkataan,
perkataanku, firmanku, kata-kata. Ini, ya, sabar dulu. Ini kata-kata. Logos adalah kata-kata. Saya buktikan. Anda mengatakan tadi beda ya. Nah, di sini kita buka lagi Kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini ada strong number juga, Bang. Berfirman nih. Pak, kita buka berfirman nih. Apa di sini di Kejadian 1 nomor 3? Apa yang ada di sini? Yang ada di sini masih lalot. Sabar. Sabar, Bang. Masih lalot ini. Bentar. Ini kan Anda sudah lihat tadi di sini kan? Nih. Di sini kan firman itu perkataan. Nah, kita buka di Kejadian 1 nomor 3. Tapi masalahnya masih lalot. Nah, ini. Di Kejadian 1 nomor 3, ini adalah amar. Ya. Apa ini? Kok nggak kebuka? Sabar. Bentar, Bang. Emang agak-agak lalot, Bang, di sini ya. Nah, ini kita buka di sini. Ya. Berfirman nih. Nah, perhatikan, Bang. Amar. Apa ini artinya di sini? Firman ini sama, Bang. Berkata, firman, berkatalah, katanya, firmannya, kata. Nih, sama. Kata-kata, perkataan, berkata, katanya, berfirman, kata-kata, berkatalah. Jadi firman itu kata-kata, itu yang amar. Tadi logos sama, amar sama. Sekarang kita buka Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Kita buka lagi di sini. Segala firman kita buka. Nah, ternyata ini tidak lalot. Kita baca di sini rema, Bang. Rema. Nah, kita buka rema, kita lihat sama. Firman, perkataan apa? Perkataanku, kata-kata. Jederkon. Nah, ketika Anda berbicara panjang lebar tetapi Anda tidak bisa tunjukkan data. Sekarang kalau saya kembalinya begini, Bang. Ini jujur ya, saya harus abang jujur, Bang. Di sini kan Yohanes 1:1, Bang, kan? Bang. Pada mulanya adalah firman, betul? Yohanes 1:1. Firman yang di sini kan dia logos. Kan? Logos ini yang Anda mengatakan anak Allah. Yang dia menjadi manusia berarti 100% manusia, 100% Tuhan. Benar tidak? Oke. Nah, berarti buku ini juga 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Ini, Bang. Coba perhatikan sini, Bang. Kisah para Rasul 1 nomor 1. Hai Tofilus. Dalam bukuku yang pertama, Anda perhatikan di sini, Bang. Ini ada strong number 356 bukuku. Saya buka nih. Saya buka di sini. Ternyata ini agak lama. Nah, di sini apa? Logos. Berarti ini 100% buku, 100% Tuhan juga. Dan kita lihat sama. Perkataan, firmanku, perkataanku, firmanku, kata-kata. Nah ini, kalaulah logos di Yohanes 1:1 Anda mengimani dia 100% manusia, 100% Tuhan, terus bagaimana logos yang ada di Kisah para Rasul 1 nomor 1? Strong number-nya pun sama. 30, 56. Kenapa ini kalian mengimani dia 100% Tuhan, 100% manusia, tapi yang ini 100% buku, 100% cuek-cuek. Nih. Coba. Oke, Bang, saya komentarin ya. Kita itu tertarik, bagus banget kita mengupas tentang yang Bang bawa itu kata amar, itu Kejadian 1:3. Bang, yang kata amar itu, Bang, itu menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Terserah, yang penting pakai data, Bang. Anda Iya. tampilkan data, buktikan. Saya sudah begini, Bang. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema buka adalah datanya perkataan. gimana Sabar, ya? begini, Bang. Begini, Bang. Ini kan data di layar saya. Saya sudah buktikan logos adalah perkataan, rema adalah perkataan, amar adalah perkataan. Saya sudah buktikan pakai data. Sekarang Anda buktikan, kalau Anda mau membantah, bantah pakai data. Jangan loading pakai data, Anda tidak pakai data.
Ini menjadi Ya, kekecewaan di hati saya, Bang. ya. Silakan. Ini oke. Amar itu di situ menggunakan bahasa Ibrani. Ntar aku baca dulu ya, Bang, sebelum Iya. Iya, aku silakan bernarasi banyak, dibaca. aku perlu baca dulu. Maksudnya aku sampaikan. Siap, siap, Kejadian siap, satu siap, ayat siap, Bang. di Kejadian Ya. 1 ayat 3 itu kan menggunakan amar, itu kan berbicara Mm-mm. bahasa Ibrani, tapi narasi yang aku bawakan itu berbicara logos, temata dan grafik itu bahasa Yunani. Jadi memang logos, memang di data yang membawa Makna, itu memang menggunakan bahasa maknanya apa? Ibrani. Grafe Amar, maknanya amar, amar, maknanya apa? Grafe iya, maknanya apa? Logos maknanya apa? mm, Begitu. iya, amar itu sama dengan logos, artinya sama juga perkataan. Perkataan kan? Tadi Iya, Anda bilang anak perkataan. Allah. Iya, itu kan merujuk kenapa anak Allah karena memang ada kata sandang ho, gak mungkin sang sang kata itu menjadi bukan hanya perkataan tetapi Ini menjadi logos, pribadi. ndak ada ho. Itu kan pakai bahasa Ibrani, Bang. Makanya tadi aku buka di bahasa Bukan di logos Yunaninya. ini tidak ada ho logos, cuma logos. Yang di mana? Yohanes 1:1. Ada. Wah, gimana sih, Bang? Kan tadi kan aku baca NKT, Enologos, Hologos. Heeh. Aku baca lagi ya. Yohanes 1 adalah En arke en hologos. Kai hmm, hologos. Theos. Nah, terus Nah, nah, itu artinya kan apa? ada kata ho-nya Artinya di apa? situ. Ya, artinya Pada apa? mulanya, pada mulanya adalah Sang Firman. Sang Tidak Firman itu ada. Sabar. iya, Yang tertulis di situ pada mulanya adalah firman atau pada mulanya sang firman. Yang nah tertulis di itu situ. Bang. Nah itu tuh keterbatasan bahasa Indonesia kita. Kalau bahasa Yunani sangat luas Sabar, bahasanya. sabar. Yang tertulis di situ pada mulanya adalah firman atau pada mulanya sang firman. Yang tertulis sekarang. Yang tertulis di Alkitab memang pada mulanya adalah firman. Tetapi artinya, Nah, Bang, kalau kita melihat rujukan bahasa asli Yunani, itu kan ada kata hologos, berarti artinya sang firman. Jadi kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasa asli, itu pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa dan sang firman itu adalah Allah Elohim. oke. Sabar. Pada mulanya adalah sang firman. Betul? Betul. Sang firman itu bersama-sama dengan Bapa. Sama-sama dengan Allah yang merujuk kepada Bapa. Iya, Bapa. Allah kan Bapa kan? Iya. Iya. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah sang firman. Sang firman itu bersama-sama dengan Bapa. Dan sang firman itu adalah Bapa. Bukan. Sang Eh, firman itu adalah Elohim. Itu merujuk kepada substansi satu hakikat. Karena memang Bang, makanya dikatakan ulang 6 ayat ah, 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Itu kan kita kalau berbicara Elohim kan artinya Eloah dan Im. Jadi coba, kalau kita coba kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Itu sosok siapa itu coba? Coba saya mau cari tahu sama kamu. Itu sosok siapa itu coba? Coba. berbicara 1 Timotius 6 ayat 16 berbicara Allah yang ilahi. Nah, berbicara Dialah Allah yang satu-satunya, sabar. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sosok siapa ini? itu Allah Tritunggal. Eh, Iya. satu-satunya. Tetapi Jangan kau iya bilang Tritunggal lagi. karena memang Allah Tritunggal itu satu, Bang. Sabar. Berbicara satu. Tritunggal, satu di dalam tiga itu namanya satu kesatuan atau satu-satunya. Dua-duanya benar, satu kesatuan. Nggak ada, Bang. Jangan, agama tidak boleh mematikan akal. Tiga di dalam satu itu namanya satu kesatuan. Satu kesatuan, tetapi kan Oke, Bang, satu kesatuan. Baik, saya tanya sama Anda dulu. Satu kesatuan dan satu-satunya sama apa beda? kalau kita merujuk kepada substansi atau hakikat memang satu-satunya. Tapi kalau berbicara kepada Jangan. Saya mau kebagaimanaannya, begini, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? tetapi kan satu-satunya. Tapi kan coba Yohanes satu kayak satu tadi gimana, Bang? Kan kita udah kelar firman itu Yang bersama makanya Bapa. yang saya tanyakan sama Anda, satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda?
kalau kita Anda gini jujur bang, dong, Anda jujur dong. aku bisa Anda jujur, jujur, ya. jangan sampai begini saudaraku, jangan sampai begini. Jangan sampai Bibel Anda itu selaras dengan saya, tetapi keimanan Anda itu tidak selaras dengan Bibel Anda. Sehingga Makanya, Anda mau menafsirkan kitab suci Anda itu dengan cara pemahaman Anda sendiri. Kutanya sama Anda ya, mau tak mau, siap tak siap, suka tak suka, satu kesatuan itu berbeda dengan satu-satunya. Sepakat kita? gini bang, Nah, gimana? kenapa aku tidak bisa memaksa pernyataan abang? Karena memang kita kalau kita berbicara satu, nah satu itu memang satu-satunya, benar gak? Contoh Iya, kayak saya satu-satunya. Tapi kalau berbicara kebagaimana saya yang satu ini saya, contoh dengan tubuh, jiwa, dan roh. Saya memiliki kita tidak tubuh, berbicara jiwa, dan roh. Itu kan, kebagaimanaan. itu kan Yesus, begini. Yesus tidak pernah, begini saudaraku. Kita kembali kepada Bible saja, ya. Tidak ada Yesus berbicara kepada murid-muridnya itu kebagaimanan Allah, itu cuma dapat di sekolah minggu. Itulah doktrin yang selalu berbicara kebagaimanaan Allah, kebagaimanaan Allah. Tidak, di perjanjian lama sudah jelas, tidak ada yang sama seperti engkau Tuhan karena engkau besar. Bahkan dikatakan, mau kau samakan aku dengan siapa sehingga kami sama. Coba saya mau tanya sama, coba Bang Jeff jelaskan sama saya, pakai data, di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Di situ adalah sosok Allah Bapa. Bagaimana cara kita mengenal sosok Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Dan tolong Anda narasikan berlandaskan data, saya mau dengar dan saya mau catat. Silakan. iya bang. Jadi memang begini bang, perlu kita ketahui memang ya semudah itu. Karena memang kami mengimani Allah yang disebut Bapa ini memiliki firman dan roh. Tidak, Makanya begini Bang dikatakan Jeff. Yohanes Anda 1 ayat, jelaskan pakai data. Kalau Anda tidak iya, bisa jelaskan, biarkan aku saya, mau menjelaskan. izinkan saya menjelaskan kepada Anda. Kan kita berdua metode belajar. Hmm, Masuk akan dah penjelasan saya. Kalau tidak Anda jelaskan. Kan dia bunyinya begini Bang. Dialah iya. satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Ini sosok Allah Iya, Bapa. ini Berarti aku Allah menjelaskan Bapa bang itu, karena oke ya, sabar. Ya, berarti Allah Bapa itu tidak dapat dilihat, tidak dapat terhampiri. Bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri itu? Bagaimana caranya? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia utusannya datang ke dunia? Silakan. iya, jadi memang bang kan tadi kita kan udah jelas bahwa memang Yohanes 1 ayat 1 itu kan eh, Bapa itu selalu bersama-sama dengan Sang Firman. Saya Itu kan jelas tanyakan pada bagaimana datanya cara di kita Yohanes 1 mengenal, ayat 1. Bang, Bentar bagaimana dulu cara bang. kita mengenal sosok yang tidak dapat dilihat itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya untuk memperkenalkan dirinya dan mana datanya? Saya butuh data, silakan. Ya, di Yohanes 16 ayat 28, Yesus sendiri mengatakan langsung yang adalah anak Allah itu, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 42, aku datang dan keluar dari Bapa. Nah, itu kan berbicara memang Bapa mengutus Sang Firman kepada dunia sebagai perwakilan Bapa menjadi kelihatan. Itu jelas tertulis di Yohanes 1 ayat 18. Tak tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, yaitu Bapa, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi memang Bang Loding, memang anak itu diutus, Sang Firman itu diutus untuk melakukan pekerjaan pekerjaan Bapanya kepada dunia untuk melakukan misi keselamatan itu. Tetapi berbicara kebagaimanaan Allah dalam ontologi, memang Bapa itu bersama Firman dan Rohnya. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 1, Sang Firman selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan kemudian kalau kita merujuk kata Elohim bahasa Yunani, Elohim itu kan berasal dari dua suku kata, Eloah dan Im. Yang artinya
Im itu Bukan jamak. itu yang kita bahas, Bang. Bukan, aduh, Abang bagaimana, Bang ya? Iya, aku Begini, ngerti Abang. 1 Timotius 6 Yang ayat 16 yang itu berbicara Oke, Allah yang sabar. tidak Yang kelihatan. diutus siapa? Yang diutus siapa? Yang diutus Bapa adalah Sang Firman. Yang diutus siapa? Sang Firman, Yang mengutus siapa? Bapaknya. Yang diutus dengan yang mengutus ini sama apa beda? Berbeda. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Di Matius 11:25 memang Yesus menyebut Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Nah, kalau Tapi Bapa Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Yesus Tuhan juga. Makanya dikatakan di Yohanes Berarti 3 ada ayat berapa 3, Tuhan? ada 3 pribadi Tuhan. 3 pribadi Tuhan. 3 Iya, Ya 3 Allah, Bang begitulah Jack. begitulah kebagaimana Allah Bukan Tritunggal, Bang. kebagaimanaan, begini-begini. Anda tenang, Anda tenangkan dulu. Dengarkan saya, tolong Anda dengar saya, boleh? Anda Ya. dengar saya, boleh ya? Ini saya menjelaskan tanpa doktrin berlandaskan dalil. Silakan Anda buka Bibel Anda. Kalau salah, penjelasan saya itu salah, tidak berlandaskan dalil, saya tutup komal saya tidak akan live lagi. Ingat baik-baik. Itu semua sudah, kalau tanya kepada pendeta, atau tanya kepada misionaris, atau tanya kepada orang Kristen, pasti mutar-mutar. Ya. Oke. Mending tanya saja kepada orang Islam. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Tanya sama Loading. Loading, bagaimana cara kita bisa mengenal sosok yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat terhampiri? Baca Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti, sabar, saya selesaikan dulu baru Anda. Berarti Yesus datang ke dunia itu kepada Bani Israel mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Makanya maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia itu bukan menjadi Tuhan, melainkan dia mau memperkenalkan Tuhan kepada Bani Israel. Sehingga dalam Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya Ya, pendeta itu. pasti mutar-mutar, sabar. Kita tanya Yesus. Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Baca Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah engkau menyampaikan firman Allah? Iya, saya menyampaikan firman Allah. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sabar dulu, Anda potong tapi Anda tidak berdata. Anda dengar saya dulu, Anda dengar, Anda fokus, Anda dengar sampai saya selesai. Tadi aku Baru pakai Anda ayat tugas semua itu, Anda Bang. bengkokkan saja. Iya, Anda dengarkan saya dulu. Tugas Anda cuma bengkokkan, nanti saya bagian kasih lurus. Oke. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, kan? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Apakah benar Yesus mendengar firman dari Bapaknya? Benar. Yohanes 15:15. Sebab apa yang aku katakan, aku mendengar dari Bapakku. Baru Anda mengatakan dia Tuhan. Kalau kita tanya Yesus, Yesus siapa Tuhan? Allah Bapa, dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dalil lain mana Yesus? Markus 12:29. Hukum yang terutama, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, tetapi kata Bang Jeff, kamu yang Tuhan. Maaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Tapi mereka suruh saya memanggil kamu Tuhan. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Tapi Pak Pendeta mengajarkan saya untuk Kali, Pak. mengatakan kamu Tuhan. Coba. Apa kata Yesus dalam Matius
7 nomor 23. Coba Anda Sekarang baca. giliranku ya Bang ya. Anda silakan Anda Ya berbicara, kan? yang penting berlandaskan dalil, boleh? Iya Pakai kan dalil dari ya. tadi kalau pakai ayat itu nggak dalil. Oke, coba saya mau dengar. Anda tidak pakai ayat. Nah, dari tadi gini, tidak. Kenapa gini? Memang Coba betul Bang di saya mau Matius dengar 11 Anda. ayat. Oke, coba saya mau dengar Anda menjelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 berlandaskan dalil. Saya mau dengar, silakan. Saya Iya, mute, silakan. iya. Tadi memang pertanyaan Bang PSK Loading itu semua bisa dijawab. Ini kenapa aku ada peringatan? Bentar. Kenapa Bang? Ada apa Bang? Kenapa Bang kok error ya? Halo, halo. Bang, nggak ada suaranya Bang. Ini PSK Loading nggak ada soalnya. Saya mute dari tadi. Tunggu kamu naik, saya mute suara saya di atas. Silakan. Ya, aku Saya menjelaskan ya pengen Bang. kamu jelaskan 1 Timotius 6 nomor 16 berlandaskan dalil ya. Ya, saya tidak minta kamu menjelaskan ini Elohim, awalnya El, awalnya Ho, Eloho, Ho, He, Ho, bukan itu. Jelaskan bagaimana cara kita mengenal sosok yang tidak terlihat itu berlandaskan dalil. Silakan. Nah, kalau berbicara 1 Timotius 6 ayat 16 itu memang itu merujuk kepada Bapa. Tetapi kita harus mengerti Bang, Bapa yang bagaimana. Nah, di dalam iman Kristen, Bapa kita itu memiliki firman dan roh. Ya, makanya dikatakan di Yohanes 1 ayat 1 tadi, firman itu selalu bersama-sama dengan Bapa. Dan firman itu adalah, bentar, Bapak jangan potong dulu. Kenapa dikatakan memang seakan-akan bahwa Yesus itu nggak Tuhan dong karena dia kelihatan, begitu kan? Maksud Bang PSK Loading. Nah, itu karena dia menjadi manusia, tetapi eh, realitanya sebelum menjadi manusia dia itu adalah sang firman yang satu dengan Bapa. Maka dikatakan kejadian Yohanes 1 ayat 2, tanpa dia segala sesuatu tidak ada yang jadi dan dia yang menyatakan segala sesuatu. Dan Yesus juga mengatakan eh, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu jelas mengatakan Yesus itu sebelum Abraham ada, dia bukan manusia, tetapi Allah itu sendiri. Di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi memang di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kealahan itu. Makanya dikatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak ada yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang menyatakannya. Nah, itu berbicara tidak ada yang pernah melihat Bapa dan memang dinyatakan oleh anaknya. Itu kan jelas. Tetapi merujuk kepada 1 Timotius 6 ayat 16 itu Bapa yang bagaimana? Bapa yang bersama firman dan rohnya. Maka dikatakan tadi berbicara Tuhan, pribadi Tuhan ya Bang. Kan Matius 11 ayat 25 kan Abang mengatakan bahwa Bapa itu Tuhan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Di dalam Matius 13 katakan akulah guru dan Tuhan. Yesus sendiri mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu ketika Bapa mengatakan Yesus mengatakan Bapa itu Tuhan, tetapi Yesus juga mengakui dirinya Tuhan. Lalu di Yohanes 20 ayat 28 dikatakan ya Tuhanku dan Allahku, dan Yesus tidak menolak. Jadi memang ketika Bapa Tuhan dan Yesus juga Tuhan. Jadi memang adanya eh, tiga pribadi Tuhan di dalam satu hakikat Allah. Jadi memang begitu kebagaimanan Allah Tritunggal Bang. Jadi memang makanya dikatakan Sang Firman itu memang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Di dalam Kolose 1 ayat 9 juga dikatakan Bapa tidak kelihatan. Tetapi Bapa yang bagaimana?
Jadi memang berbicara kebagaimana itu memang Elohim kita itu memang jamak, Bang. Eloah dan Im. Aku baca di Yohanes 1 ayat 3, tanpa dia segala sesuatu diciptakan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3 ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia sang firman, dan tanpa dia sang firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Memang yang menjadikan segala sesuatu ini adalah melalui sang firman, Allah Tritunggal, Bapa bersama firman dan rohnya. Jadi ini jelas berkata bahwa firman itu adalah Allah, gak cuma manusia atau nabi yang diutus oleh Bapa itu sendiri, Bang Lodin. Oke, baik, kita sambut dulu, kita punya kawan satu. Ya, selamat malam Bang Napi 28. Bang Jack. Iya. Ya, Beliau, malam. ya, Oh. ini Bang Jeff ini, ya Bang Jeff ini salah satu beliau pendeta muda, pelayanan beliau di mana-mana juga. Keilmuan beliau sudah saya Aku uji bukan- dari tadi itu luar biasa. Aku bukan pendeta, Bang. Oh iya, iya, saya tahu bukan pendeta. Bukan pendeta. Cuma keilmuan beliau tadi sudah saya uji, alhamdulillah tadi baru 2 bodrek saya minum. Bagaimana tanggapan Anda tadi Bang Napi 28? Bang Napi ini juga seorang Kristen garis lurus. Beliau adalah seorang pelayan firman Tuhan juga. Ya, bagaimana tanggapan Anda Bang Napi tadi? Silakan. Iya, sebenarnya baru ku dengar tadi host. Jadi kurang jelas apa topiknya sebenarnya yang dibahas. Oke. Topiknya Kalau dia boleh host mengatakan sampaikan lagi, ya. biar jelas. Oke, Kak, topiknya dia mengatakan bahwa di 1 Timotius 6 nomor 16 itu satu-satunya Allah itu Allah yang 3 pribadi. Itu. Penjelasannya 3 pribadi. Bagaimana penjelasan Anda? Karena ini mohon maaf sebelumnya ya, karena saya metode belajar, jadi apapun yang yang kalian sampaikan saya catat. Karena saya ini haus ilmu, ya. Bagaimana tanggapan Bapak yang sebagai kekristenan yang garis lurus? Katanya 1 Timotius 6 nomor 16 itu satu pribadi. Coba Anda baca dan Anda jelaskan, silakan Bang Napi. Silakan. Waktu dan tempat dipersediakan. Buat teman-teman semua dibantu tap-tap layar yang ada berkat-berkat, silakan. Ya. Ya, makasih Pak host. Jadi kalau pemahaman Bang Jack ini ada 3 pribadi, tetapi di saat bersamaan dia berkata ada satu, itu sebenarnya kan logical fallacy itu. Tidak kuat dia. Jadi logical itu sama fallacy. saja, ya. Jadi sama saja seperti mengatakan ini Bang Loading ini ada satu tapi ada 3. Itu kan menghina namanya itu. Coba Bang Loading dibilang 1 tapi 3. Itu Bang Loading terhina atau enggak itu Bang Pak host? Terhina lah, Iya kan? saya cuma satu, kau bilang saya 1, 3, kan? Terhina Iya, saya itu. jadi begini, kalau di dalam Alkitab itu jelas mengatakan hukum terutama itu, hukum tertinggi, hukum yang terutama Ulangan 6